Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa dari Jotal Channel, dan Pastor Wisdom Tuhan berkati berlimpah-limpah. Puji Tuhan, ini sudah bulan Mei Bapak Ibu. Cepat sekali ya 2025, saya merasa bahwa tahun ini begitu cepat sekali berjalan, tapi Bapak Ibu mengerti. Kita akan berakhir di sebuah hal yang begitu besar, pengangkatan yang segera akan tiba. Tidak lama lagi Bapak Ibu. Saya sudah tinggalkan beberapa topik di bulan ini. Anda bisa mendengarkan, Anda bisa mencatat, Anda bisa mengulang, nonton di video berulang kali. Bapak Ibu lakukan saja seperti yang Anda bisa, sebab saya mengerti bahwa untuk menumbuhkan iman, kita perlu untuk berusaha. Menumbuhkan iman bukan hal yang sepele, tapi kalau menurunkan iman gampang Bapak Ibu. Menambah iman tidak mudah. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama melakukannya untuk kepentingan Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan limpah kita terima. Bapak Ibu, terima kasih banyak bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan doa, daya, dan dana. Kami percaya bahwa ini semua kita buat untuk kemuliaan nama Tuhan. Satu hal yang penting, hari ini kalau Anda melihat sebuah situasi yang terjadi di muka bumi, Anda berdoa. Engkau melihat sesuatu, engkau melihat sesuatu, semuanya telah dikatakan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan telah mengatakan dan Anda akan melihat kegoncangan yang besar terjadi di muka bumi, di seluruh bagian, di seluruh kondisi pelosok terjadi. Bapak Ibu, jangan takut. Apapun yang Anda terima, engkau berdoa sama Tuhan, engkau lakukan bagian Anda dalam Tuhan. Kalau engkau lakukan ini, engkau dan saya, satu hari kita tidak menyesal, kita akan mengerti bahwa Tuhan menghendaki hal seperti terjadi. Anugerah Tuhan limpah dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berdoa, Bapak Ibu, engkau diberikan kekuatan oleh Tuhan, kelimpahan. Satu hal supaya engkau menjadi orang percaya yang takut akan Tuhan. Sebab Tuhan mencari orang-orang seperti itu. Tuhan akan membawa Anda dan saya terus maju dalam kondisi yang sesak, dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Engkau akan terus maju dan melihat tangan Tuhan menolong. Dan ketahuilah, tangan Tuhan tidak kurang panjang. Tangan Tuhan siap nolong Anda. Ada yang sakit, Tuhan berikan kekuatan dalam hidup Anda, kesembuhan. Anda dalam kekurangan, Tuhan berikan kecukupan. Anda dalam masalah hidup sehari-hari, Anda mengerti, masalah akan berakhir karena masalah ada batasnya. Tetapi kasih Tuhan tak terbatas. Anda ingat baik-baik, kasih Tuhan sepanjang masa. Kasih Tuhan tiada batasnya. Kasih Tuhan tidak akan berakhir. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa dari Jotal Channel dalam acara Wisdom yang Tuhan berkati berlimpah-limpah, luar biasa sekali. Bapak Ibu, kalau Anda bertanya sama saya hari ini, Pak, kenapa sih waktu Adam berdosa, Adam ada di Taman Firdaus ya, bersama Hawa, dan mereka kemudian sedang Hawa itu tidak bersama dengan Adam, Hawa berjalan-jalan, dia bertemu dengan seekor ular. Dan ular itu kemudian memberitakan satu perkara yang bagi Hawa sepertinya benar. Tetapi itu membuat kejatuhan Hawa dan Hawa membawa pada Adam untuk memakan dan dua-duanya jatuh dalam dosa. Kalau Anda bertanya sama saya, Pak, kenapa binatang yang ada di Firdaus itu adalah ular? Ini pertanyaan yang bagus Bapak Ibu. Pertama saya mau katakan dulu bahwa ular itu bukan iblis ya. Jadi Anda mengerti bahwa iblis bukan ular. Ular adalah permainan iblis, devil's scheme. Jadi katakan itu adalah permainan iblis yang digunakan untuk menjatuhkan manusia. Tipu daya iblis, tipu muslihat iblis itu menggunakan simbol ular. Nah, pertanyaan adalah, kenapa binatang ular yang dipakai untuk masuk ke Firdaus? Dan kok bisa masuk, Pak? Anda mengerti dalam alam roh. Itu kalau iblis di sini, ini Firdausnya, ini bisa ngobrol begitu ya. Jadi, itu pasti masuk. Ya, belum tentu masuk. Tetapi itu bisa ngobrol, karena alam roh itu tidak ada sesuatu yang membatasi. Anda kalau pernah satu ketika melihat alam roh, Anda akan melihat, wah, saya bertemu dengan ini, itu banyak sekali. Tapi kalau Anda yang sudah fokus, kan Anda melihat bahwa Anda cuma bertemu sama Tuhan.
Nah, ini perkara yang rada-rada profetik ya. Kita akan menjelaskan di tempat lain lah kalau perlu. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih ular itu yang dipakai untuk dia mengecoh Hawa? Kenapa bukan kelinci? Ini adalah pertanyaan yang unik. Bapak Ibu, saya tuh ada sebuah teknik ya. Satu, kalau Anda dikejar oleh babi hutan gitu ya, atau Anda dikejar oleh banteng gitu ya, apa yang Anda lakukan gitu ya? Dikejar, Anda dikejar. Maka yang Anda lakukan adalah engkau jalan gini, engkau gini jalannya. Dan tentu saja babi hutan atau banteng sulit mengejar Anda. Karena babi hutan dan banteng itu kalau lari tidak bisa belok, nggak bisa gitu. Jadi kalau belok dia perlu berhenti dan perlu waktu gitu untuk membelok. Jadi intinya kalau engkau jalannya seperti ini, engkau akan lolos dengan cepat. Anda pasti bertanya, Pak, Bapak pernah? Saya nggak pernah loh, saya nggak pernah dikejar babi hutan atau banteng. Gitu. Itu yang penting. Nah, Bapak Ibu, nomor 2, Anda mungkin bertanya, Pak, kalau Anda dikejar anjing gimana? Gitu ya. Kalau dikejar anjing, jangan lari, karena kalau Anda lari, anjing lebih cepat dari Anda. Gitu ya. Kalau Anda pernah bertemu dengan anjing, waduh, berhadapan sama anjing, saran saya Anda jongkok. Kalau ada batu, Anda ambil batu tuh. Anda lempar. Karena kalau sudah begitu, antara Anda sama anjing sama-sama takutnya. Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Anda dikejar babi hutan, Anda jalan begini. Kalau dikejar anjing, Anda jongkok. Begitu ya. Tapi Pak, kalau saya dikejar citah, nomor 3. Dikejar citah. Citah Anda tahu ya. Macan tutul dikejar. Wah, itu sulit tuh. Kalau Anda lari, dia bisa kejar lebih cepat. Anda naik pohon, dia lebih jago. Anda nyebur, dia kelihatannya bisa berenang untuk kejar Anda. Problemnya kalau Anda dikejar citah, saran saya nyembah Tuhan. Jadi nyembah Tuhan, kalau Tuhan berkata pulang, ya citahnya gigit leher Anda. Gitu Bapak Ibu. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Nah, cerita ini menarik loh. Kenapa sih ular? Anda tahulah, ular itu adalah cold-blooded. Jadi, binatang berdarah dingin. Itu simbol ular yang menggunakan cold-blooded. Berarti, simbol ular adalah kejahatan, kedengkian, gitu ya. Itu pakai simbol ular, itu pakai cold-blooded. Dan kita tahu bahwa manusia itu adalah hot-blooded atau warm-blooded. Darah panas atau darah warm, hangat gitu ya, itu manusia. Orang yang berdarah, karena kita berdarahnya panas dan semua binatang berdarah panas, itu larinya pertama itu pelan, tapi bisa lari panjang. Larinya bisa panjang sekali, karena darahnya panas gitu ya. Tetapi kalau Anda tahu binatang berdarah dingin, Anda mengerti ular, buaya gitu ya. Itu berjalan dengan cepat, tetapi cuma di awal saja. Anda mengerti kalau buaya itu menangkap kaki dari rusa, itu cepat sekali, cepat tarik ke dalam air. Gitu. Setelah itu buaya itu lambat. Tidak mengejar orang. Kalau ngejar orang, Anda lari, tengah jalan juga dia berhenti. Juga dengan ular demikian. Ular, kalau ngejar Anda lari, maka ular nanti kan pelan lagi, gitu. Jadi, cepatnya cuma di awal saja. Nah, Bapak Ibu akan mengerti bahwa kondisi ular itu memiliki darah yang dingin. Darah dingin itu, ia akan berjalan dengan cepat dan akan berakhir pelan. Nah, Bapak Ibu, itulah kondisi power dari ular yang hanya short term saja. Untuk Anda diserang ular ya cuma short term aja. Tetapi kalau short term ini kena, gitu. Jadi kalau dia patok udah kena, wah udah orangnya bisa celaka ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu,
inilah kisah mengenai ular itu juga jalannya begini. Makanya semua tipu muslihat iblis, itu dia akan berusaha mentwist, memutar balik firman Tuhan. Satu twist, kedua berdarah dingin. Nah, apa yang kau harus buat terhadap godaan atau cobaan atas hidupmu dari iblis? Yang kau lakukan adalah lari. Lari adalah satu hal yang penting kalau engkau ingin menghindari semua binatang yang cold-blooded. Artinya, lari. Di dalam Kristus yang penting lari. Engkau harus berjalan terus ke depan. Engkau meninggalkan yang di belakang, sehingga kekuatan iblis tidak akan berlaku atasmu. Ingat, iblis akan memutar balik. Yuk kita baca firman Tuhan dulu sebentar Bapak Ibu. Ada di PL ya. Di Yesaya 54. Yesaya 54 ayat 17. Firman Tuhan berkata, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Siap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau, firman Tuhan katakan, dan dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Firman Tuhan berkata, inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjamin kehidupan Anda dan saya. Kalau Anda membuka dalam Matius 24, kita pasti PA dan PB Bapak Ibu. Yuk kita buka Matius 24 ayat ke-13. Firman Tuhan berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Firman itu berkata seperti itu bahwa kondisi yang Anda hadapi hari ini adalah Anda berlari. Karena iblis itu cold-blooded, kita mengerti bahwa semua skim, semua tipu muslihat yang dikenakan kepada Anda dan saya, itu tidak akan berlangsung lama. Anda bersukacita hari ini bahwa godaan dari iblis, cobaan dari iblis tidak akan berlangsung lama. Anda mengerti kalau itu adalah sebuah teknik untuk membuat Anda jatuh, kedengkian, deception gitu ya. Kemudian satu bentuk tipuan, itu semuanya kejahatan seperti itu tidak akan berlangsung lama. Tipuan ini telah dikenakan kepada banyak orang di sepanjang sejarah. Bapak Ibu, ini yang menarik. Kalau Anda ditipu iblis hari ini, engkau harus percaya kepada Tuhan. Engkau berpegang sama Tuhan, engkau lari. Sebab engkau mengerti bahwa iblis tidak maha kuasa. Iblis tidak serba bisa. Iblis akan berhenti satu kali setelah dia melancarkan satu kepentingan dari iblis. Dan kalau engkau lari, engkau akan menang. Berpegang sama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, terus-menerus. Bapak Ibu, kalau Anda berjalan bersama dengan Tuhan terus-menerus, maka kegiatan dari iblis dengan devil scheme-nya, yaitu ular itu, tidak akan bisa mematuk Anda. Tidak akan bisa menang terhadap Anda. Tidak akan bisa menjatuhkan hidup Anda. Bapak Ibu, peristiwa ini yang ditulis dalam firman Tuhan, bahwa ular berusaha menjatuhkan Hawa. Hawa berbeda Bapak Ibu. Hawa malah ngobrol sama iblis. Dan dia tidak sadar kalau firman ditwist oleh iblis. Diputar balik oleh iblis. Hawa pelan-pelan, Hawa terus diputar dan Hawa tidak pernah sadar. Anda mengerti firman Tuhan bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Hawa tidak mengerti dan dia kasih sama Adam. Adam itu salah satu hari itu dia berpikir loh. Kalau aku terima dan makan buah ini, aku akan bersama dengan Hawa terus. Tetapi aku akan lepas daripada Tuhan. Tetapi kalau aku menolak buah ini, aku akan bersama dengan Tuhan, tapi lepas dari Hawa. Bapak Ibu, ingat kejatuhan manusia Adam. Waktu Adam berpikir, dia berpikir, wah kelihatannya aku harus menolong Hawa. Dia lepas daripada Tuhan. Satu perbuatan yang Adam akan sesali seumur hidupnya. Tetapi, puji nama Tuhan, Kristus telah datang. Yesus sudah datang dan menebus Anda dari kutuk,
dari dosa Anda, dilepaskanlah engkau, supaya hidupmu merdeka. Hari ini, peristiwa ini kita kenang kembali, bahwa Alkitab sudah mencatat. Peristiwa-peristiwa, orang-orang ada di Alkitab, jenis binatang ada di Alkitab, warna di Alkitab, semua di Alkitab ada artinya. Anda mengerti, hari ini Tuhan inginkan supaya kita mengalahkan tipuan iblis. Tipu muslihat iblis dikalahkan, dijauhkan daripadamu, supaya engkau boleh mendapat kemenangan. Dan kemenangan itu adalah pasti bagi Anda dan bagi saya. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.